Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kunanti Eka Widiawati, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 39. Saya akan memaparkan tentang workbook pelayanan publik. Aparatur pemerintah mempunyai fungsi sebagai pelayan dan pelaksana publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini menjadi dasar dalam melakukan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan ras tertentu. Jenis barang jasa publik itu seperti jalan raya, terminal, udara bersih, air bersih, merupakan bagian dari barang atau jasa publik. Monopoli barang atau jasa tersebut dapat terjadi karena adanya oknum yang menguasai dari segi kuantitas barang atau jasa tertentu oleh individu atau kelompok perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga barang atau jasa tersebut tidak tersedia di pasar. Penguasaan barang tersebut dapat dilakukan dengan cara menimbun, membeli dalam jumlah besar, sehingga tidak barang tersebut langka dan akhirnya tidak tersedia. Barang atau jasa yang memiliki rivalitas yang rendah adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh individu lain, tidak akan habis, dan masih dapat digunakan oleh individu lain tanpa mengurangi manfaat barang atau jasa tersebut. Misalnya ini adalah jalan raya. Kemudian barang atau jasa ekskludabilitas yang rendah adalah produsen barang atau jasa melakukan upaya mencegah banyak orang untuk menikmati barang jasa yang dihasilkan karena biaya untuk mencegah individu-individu lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Konsumsi barang atau jasa adalah memanfaatkan atau menggunakan hasil dari barang jasa tersebut. Konsumsi barang atau jasa terdiri dari dua, yaitu joint konsumsi dan individual consumption. Joint consumption adalah barang atau jasa yang merupakan milik publik sehingga dapat dikonsumsi bersama-sama. Sedangkan individual consumption adalah barang atau jasa yang merupakan milik individu sehingga barang individu tersebut hanya dapat dikonsumsi oleh individu. Paradigma pelayanan or public administration mendefinisikan pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena pada saat itu swasta dan masyarakat sipil masih belum berkembang dan belum mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah. Kemudian paradigma itu berganti menjadi New Public Management dengan menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Namun paradigma ini memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga muncul paradigma New Public Service yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari berbagai elemen ekonomi. Perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik sifat barang jasa milik publik atau semi publik. Resiko kegagalannya kolektif, akses tanggung jawab oleh negara. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara sangat tinggi dan langsung. Dasar penyelenggaraan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara instansi pemerintah dan non-pemerintah. Sumber pembiayaan dapat dari anggaran, subsidi pemerintah atau user free. Sedangkan pelayanan privat adalah sifat barang atau jasa milik privat. Resiko kegagalan dari perseorangan. Akses tanggung jawab dari warga negara tersebut. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara sangat rendah dan tidak langsung. Dasar penyelenggaraan adalah kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Lembaga penyelenggara koperasi, lembaga nirlaba, BUMN, dan BUMD.
sumber pembiayaan, kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan, dan user free. Sebagai ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik dengan menerapkan nilai-nilai etika publik, partisipatif dalam melibatkan masyarakat, transparan dalam mengelola informasi atau anggaran, responsif mendengarkan apa yang diperlukan oleh publik, dan tidak diskriminatif pada golongan tertentu, sehingga tercipta pelayanan publik yang dapat diterima oleh masyarakat. Perbedaan antara etiket dan etika dalam pelayanan publik. Etiket adalah suatu perbuatan yang menyangkut tata cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia yang bersifat relatif. Sedangkan etika adalah suatu perbuatan yang menyangkut tentang cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri dan bersifat absolut. Dasar-dasar etika dalam pemberian pelayanan publik. Yang pertama yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua adalah respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga adalah atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat adalah kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kelima adalah toleransi, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keenam adalah informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang terakhir adalah self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Tujuan dari etiket dalam pelayanan publik, yaitu untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayan, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, dan untuk dapat menjadikan daya tarik termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Selanjutnya adalah manfaat etiket dalam pelayanan publik, yaitu untuk memudahkan berhubungan dengan setiap orang dan pandai membaca situasi, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang terakhir adalah memupuk rasa kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Berikut itu adalah pemaparan saya tentang pelayanan publik. Semoga pemaparan saya ini dapat memberikan ilmu baru bagi saudara-saudara semua. Terima kasih.